Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Aulia Pangesti dengan NIM 2381090054 kelas 2B, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, dosen pengampu Dr. Haji Saifuddin MAG dengan mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Sekolah. Indonesia adalah bangsa yang pluralis, terdiri dari suku bahasa, agama, dan kepercayaan yang dianutnya. Setiap suku atau daerah memiliki keanekaragaman, serta perbedaan kebudayaan berupa adat istiadat, tata krama, pergaulan, bahasa, dan tulisan, legenda, serta nilai-nilai sosial, agama, dan kepercayaan. Dengan keanekaragaman tersebut, tentunya tidak dapat diformulasi, diakomodasi, dan dirumuskan secara menyeluruh ke dalam kurikulum nasional secara sentralisasi. Oleh sebab itu, diperlukan adanya perubahan dengan harapan akan perbaikan penyelenggaraan pendidikan dan pada gilirannya dapat meningkatkan output dalam mengisi pembangunan secara nasional terutama daerah setempat. Sekolah sebagai lembaga pendidikan sesungguhnya mempunyai fungsi ganda. Fungsi ganda tersebut adalah selain memberikan layanan kepada masyarakat, sekolah juga agen pembaharuan masyarakat. Perubahan sistem pendidikan Indonesia terjadi pada saat masuk era reformasi. Semua tantangan kehidupan politik dilakukan perubahan mendasar tanpa terkecuali. Demikian juga dengan kebijakan pendidikan nasional mengalami perubahan yang mendasar. Sistem pendidikan nasional mengalami perubahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Adapun materi yang saya akan jelaskan yang kedua yaitu tentang ranah otonomi sekolah. Realisasi otonomi daerah sudah dimulai sejak keluarnya undang-undang pemerintah di daerah yang mengatur 3 jenis asas pemerintahan di daerah, yaitu yang pertama, asas desentralisasi, yang kedua, asas deskonsentrasi, dan yang ketiga yaitu asas perbantuan. Untuk lebih lanjut, undang-undang ini menegaskan tentang pokok-pokok pemerintahan otonomi daerah dimaksudkan dengan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, sekolah sebagai penyelenggara pendidikan adalah unsur yang terkena dampak besar bagi perubahan yang terjadi. Pihak sekolah dituntut untuk aktif mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, hambatan-hambatan yang dihadapi, dan potensi-potensi prospektif yang dimiliki. Pada masa mendatang, sekolah pada dibutuhkan dan dituntut untuk aktif memformulasikan visi dan misi mereka sendiri yang berorientasi lokal dan regional. Secara lambat laun, peran dan campur tangan pemerintah akan dikurangi. Lanjut, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang desentralisasi sekolah. Pendidikan merupakan suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia, mulai dari kandungan sampai beranjak dewasa, kemudian tua manusia mengalami proses pendidikan. Pendidikan merupakan cahaya penerang yang menuntun manusia dalam menentukan arah, tujuan, dan makna kehidupan ini. Keberlangsungan hidup suatu bangsa dan daerah sangat tergantung pada warganya yang terdidik, karena dengan pendidikan dapat membangun budaya dan masa depan bangsa. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memacu kemajuan di bidang pendidikan tersebut. Pendidikan merupakan usaha etis dari manusia untuk manusia dan untuk masyarakat manusia. Pendidikan dapat mengembangkan bakat seseorang sampai pada tingkat optimal dalam batas hakikat individu dengan tujuan supaya tiap manusia bisa secara terhormat ikut serta dalam pengembangan manusia dan masyarakatnya terus-menerus mencapai martabat kehidupan yang lebih tinggi. Sementara pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan untuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan merupakan kunci pembangunan nasional karena peran kepemimpinan dalam dunia pendidik sangat penting dan membuat arah dan implementasi kebijakan pendidikan. Memang harus diakui bahwa masalah pendidikan termasuk masalah yang paling sulit untuk ditangani, walaupun dalam prakteknya kadang-kadang menyimpang dari ketetapan.
Meskipun demikian, usaha pemerintah untuk mengatasi berbagai problematika pendidikan tersebut perlu dihargai. Dari paparan di atas dapat dikemukakan bahwa fungsi pendidikan itu merupakan suatu proses yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Pendidikan itu harus berjalan dengan menjaga keberlangsungan hidup manusia, karena tanpa pendidikan tidak akan ada yang transformasi pengetahuan serta nilai-nilai dan norma sosial dari generasi tua ke generasi muda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.